Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farid Al-Husaini, saya kelas 11 IPA 1. Di sini saya akan sedikit menjelaskan resensi PKN bab 2 yang berjudul Sistem dan Dinamika Demokrasi Pancasila. Negara Indonesia memiliki dasar negara yang disebut dengan Pancasila, di mana seperti yang kalian ketahui bahwa Pancasila menjunjung tinggi hak asasi manusia. Salah satu hak asasi manusia adalah kebebasan berpendapat. Di Indonesia, kebebasan berpendapat tersebut diwujudkan dalam bentuk demokrasi. Oleh karena itu, Indonesia menerapkan sistem demokrasi Pancasila. Salah satu wujud demokrasi di Indonesia diterapkan melalui pemilihan umum. Nah, sistem demokrasi di Indonesia adalah demokrasi yang berdasarkan Pancasila. Kita harus bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena sistem pemerintahan Indonesia berdasarkan Pancasila dan bukan berdasarkan kekuasaan semata. Demokrasi Pancasila berintikan musyawarah untuk mencapai mufakat dengan berpahamkan kekeluargaan dan juga kegotong royongan. Dan sesuai dengan demokrasi Pancasila, segala permasalahan dalam kehidupan bermasyarakat diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Dan cita-cita untuk menjadi negara yang benar-benar demokratis dapat terwujud apabila warga negara Indonesia berperilaku sesuai dengan nilai-nilai demokrasi Pancasila. Nah, kita akan belajar tentang makna, prinsip, dan juga jenis demokrasi. Yang pertama adalah pengertian dan juga makna demokrasi. Banyak ahli yang memberikan definisinya mengenai demokrasi berikut. Beberapa pengertian demokrasi. Yang pertama, menurut ensiklopedia Populer Politik Pembangunan Pancasila, bahwa demokrasi adalah suatu pola pemerintahan di mana kekuasaan untuk pemerintah berasal dari mereka yang diperintahkan. Untuk demokrasi adalah pola pemerintahan yang mengikut sertakan secara aktif semua anggota masyarakat dalam keputusan yang diambil oleh mereka yang berwenang. Dan menurut Abraham Lincoln, demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan juga untuk rakyat, atau yang disampaikan dalam bahasa internasional bahwa demokrasi is government of the people, by the people, and for the people. Nah, pengertian demokrasi dalam bahasa Yunani kuno terdiri dari dua kata. Yang pertama adalah demos, yang berarti rakyat, dan yang kedua adalah kratos atau kratein, yang berarti kekuasaan. Jadi, demokrasi berarti kekuatan rakyat atau suatu bentuk pemerintahan negara dengan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi di suatu negara. Makna demokrasi adalah kekuasaan pemerintah yang berada di tangan rakyat. Rakyat memegang kendali yang pemerintahan dan tujuannya adalah agar mencapai kesejahteraan bersama. Subjek dalam pemerintahan adalah seluruh rakyat, namun karena tidak memungkinkan seluruh rakyat untuk mengendalikan pemerintahan, maka dibuatlah mekanisme pemilu atau pemilihan umum. Pemilihan umum diselenggarakan dalam negara demokrasi untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan menduduki jabatan dalam pemerintahan guna mewakili rakyat seluruhnya. Nah, itu tadi adalah pengertian dan juga makna dari demokrasi. Yang kedua, kita akan belajar tentang prinsip dalam demokrasi. Prinsip-prinsip demokrasi merupakan nilai-nilai yang diperlukan untuk mengembangkan suatu bentuk pemerintahan yang demokratis. Demokratis sebagai sistem politik yang saat ini dianut oleh sebagian besar negara di dunia, tentu saja memiliki prinsip-prinsip yang ada dengan sistem yang lain. Menurut Henry B. Mayor, adapun prinsip-prinsip tersebut antara lain, yang pertama adalah menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga. Yang kedua, menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah. Yang ketiga, menyelenggarakan pergantian pemimpin secara teratur. Yang keempat, membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum.
Yang kelima, mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman. Yang keenam, menjamin tegaknya keadilan berdasarkan prinsip-prinsip tersebut. Sebuah pemerintah yang demokratis dapat ditegakkan untuk dikatakan sebagai negara demokrasi. Suatu negara harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama adalah terdapatnya undang-undang dasar. Yang kedua, adanya pembagian kekuasaan. Yang ketiga, dilaksanakannya pemilihan umum. Yang keempat, partai politik lebih dari satu atau multipartai. Yang kelima, adanya kebebasan pers. Yang keenam, keterlibatan warga negara dalam pembuatan keputusan politik. Yang ketujuh, persamaan di antara warga negara. Yang kedelapan, kebebasan atau kemerdekaan yang diakui atau dipakai oleh warga negara. Yang kesembilan, supremasi hukum. Dan yang kesepuluh adalah pemilihan umum. Secara berkala, yang ketiga kita akan belajar yang namanya jenis demokrasi. Di sini demokrasi memiliki berbagai jenis. Dalam penerapannya di mana klasifikasi demokrasi dapat dibedakan berdasarkan jenis tinjauannya, yaitu berdasarkan ideologi cara penyaluran kehendak rakyat dan juga titik berat perhatiannya. Yang pertama adalah demokrasi berdasarkan prinsip ideologi. Nah, di sini kekasih berdasarkan prinsip ideologi dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah demokrasi konstitusional atau liberal, yaitu demokrasi yang didasarkan pada kebebasan individualisme. Yang kedua adalah demokrasi rakyat atau komunis. Demokrasi ini sering disebut demokrasi proletar. Demokrasi rakyat yang mencita-citakan suatu kehidupan yang tidak mengenal kelas sosial. Yang ketiga adalah demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila adalah suatu paham demokrasi yang bersumber kepada kepribadian dan filsafat hidup bangsa Indonesia. Selanjutnya adalah demokrasi yang ditinjau dari cara penyaluran kehendak rakyat. Di sini demokrasi dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan, yaitu sistem demokrasi yang menyalurkan aspirasi rakyat melalui wakil-wakilnya yang ada di DPR. Yang kedua adalah demokrasi langsung, yaitu suatu sistem demokrasi melibatkan seluruh rakyat secara langsung dalam membicarakan atau menentukan suatu urusan negara. Yang terakhir adalah berdasarkan titik berat perhatiannya. Jenis demokrasi ini terdiri dari tiga. Yang pertama adalah demokrasi material. Yang kedua ada demokrasi formal. Dan yang ketiga adalah demokrasi gabungan. Demokrasi material yaitu demokrasi yang dititik beratkan pada upaya menghilangkan perbedaan dalam bidang ekonomi. Sedangkan persamaan dalam bidang politik kurang diperhatikan, bahkan kadang-kadang dihilangkan. Sedangkan demokrasi formal yaitu suatu demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik, tanpa disertai upaya untuk mengurangi atau menghilangkan kesenjangan dalam bidang ekonomi. Nah, demokrasi gabungan yaitu bentuk demokrasi yang mengambil kebaikan serta membuang keburukan dari bentuk demokrasi formal dan juga material. Selesai juga penjelasan materi kali ini. Mohon maaf jika ada sedikit kesalahan pada pengucapan dan kata-kata saya. Kurang dan lebihnya saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa kembali.